Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan capek kita, ngantuk kita, ini jam-jam yang rawan sebenarnya. Udah gitu bahasanya berat lagi. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya ya kita niatkan karena Allah, dan juga kita harapkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan kajian kita fikih waris ya. Yang keempat yaitu soal pembagian warisan. Kita udah mulai masuk nih sedikit demi sedikit ya dalam pembahasan ilmu waris ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ahli waris ya, siapa saja yang menjadi ahli waris dan siapa saja yang bukan ahli waris ya. Yang ahli waris dari laki-laki ada berapa kemarin? Ya, ada 15 ya. Ada 15. Pertama siapa? Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian siapa? Bapak, kemudian kakek dari siapa? Dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Kemudian masuk kita ke saudara. Saudara siapa saja yang jadi ahli waris? Semua. Saudara kandung, sebapak, seibu. Saudara kandung, sebapak, dan seibu. Kita turun ke keponakan. Siapa yang jadi ahli waris? Keponakan dari saudara laki-laki sekan. Kemudian keponakan dari saudara laki sebapak. Ya, keponakan dari saudara laki seibu bukan ahli waris. Kita pindah ke paman. Paman yang jadi waris siapa? Paman dari bapak sekandung. Paman dari jalur bapak dan juga paman dari jalur bapak sebapak ya, jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu tidak, bukan ahli waris. Kita turun lagi ke bawah, sepupu, anak paman. Siapa yang jadi waris? Anak laki-laki dari paman sekandung, dari paman bapak ya, anak laki-laki dari paman jalur bapak sekandung. Kemarin agak tinggalan. Yang kedua ada lagi, anak laki-laki dari paman jalur bapak seibu. Jadi sepupu jalur paman seibu, itu ada kemarin agak kurangnya. Kita diingatkan lagi ya. Baru kemudian siapa? Suami. Ya, suami, kemudian orang yang memerdekakan budak itu tidak sekarang tidak ada. Ya, jadi semuanya 15. Anak laki-laki paman jalur bapak seibu. Sebapak, maaf, astagfirullahaladzim. Sebapak bukan seibu. Sebapak. Yang seibu nggak dapat. Ya. Jadi sepupu lah ya, sepupu dari jalur paman, jalur bapak sekandung, dan sepupu paman jalur bapak sebapak. Yang seibu tidak. Yang seibu tidak. Baik, itu dari laki-laki. Kalau dari wanita berapa semuanya? Kalau wanita agak gampang. 10. Ya, dimulai dari siapa? Anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari
dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita pindah ke nenek. Ibu, oke, ibu. Terus nenek dari jalur ibu dan bapak. Kakek dari jalur ibu? Tidak, ya. Nenek jalur ibu dan bapak. Baik, kemudian turun ke bawah ke cucu udah ya. Saudara perempuan. Saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu. Bibi gimana? Bibi nggak ada. Keponakan nggak ada, sepupu nggak ada. Sudah sama istri. Ya istri, dah. Baik, sama mu'tiqah. Baik, itu semua ahli waris. Baik, kita masuk sekarang kepada pembagian ahli waris. Golongan ahli waris, ya, ini sekarang kita udah bicara tentang ahli waris ya. Dari cara pembagiannya. Jadi sekarang ahli waris dari cara pembagiannya ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Disebut pertama ashabul furud. Ini, ashabul furud. Ya. Apa yang dimaksudkan ashabul furud? Yang mendapatkan bagian pasti dan tertentu. Jadi bagiannya udah tertentu. Dalam arti kata prosentasenya. Prosentasenya udah jelas. Ya. Dari mulai yang paling tinggi ya 2/3 begitu ya. Kemudian nanti setengah, kemudian 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8. Nah, itu namanya ashabul furud. Ya, yaitu pembagiannya berdasarkan prosentasenya. Jadi sudah jelas bagiannya dia. Siapa mereka? Seluruh ahli waris perempuan. Seluruh ahli waris perempuan itu ashabul furud, kecuali 1-2 kasus ya. Itu pun bukannya asobah tapi ikut ya, khusus anak perempuan kalau bareng sama anak laki. Ya. Selebihnya adalah ashabul furud. Ya. Seluruh ahli waris perempuan ya, tadi ya, anak perempuan, ibu, istri, ya, saudara perempuan, itu ashabul furud. Itu yang pertama. Yang kedua asobah. Asobah itu apa? Sisa. Jadi setelah nanti warisan dibagi berdasarkan ashabul furud, ada sisanya, nah itu disebut asobah. Ya, sisanya disebut asobah. Siapa yang mendapatkan asobah? Seluruh ahli waris laki-laki kecuali 2. Kecuali 2 yang tidak mendapatkan asobah. Siapa? Suami dan saudara laki seibu. Suami dan saudara laki seibu. Begitu ya. Ya, anak laki, bapak, kakek, paman, saudara laki, sekandung, sebapak, ya, ponakan, sepupu, itu semua dapatnya asobah. Modelnya asobah. Yang lain dibagi dulu berdasarkan ashabul furud, ya, baru kemudian nanti sisanya kalau dapat, ya, kalau dapat sisanya itu akan diambil oleh ahli waris yang mendapatkan asobah. Ya, jadi asobah di sini maknanya sisa. Ya, makanya kadang-kadang suka dibercandain ya, makanan banyak tinggal sisa, wah dapat asobah nih kita, gitu ya. Dapat sisa gitu ya. Ada lagi sedikit kasusnya ashabul furud dan asobah. Dia udah dapat prosentase, dapat juga asobah. Ya, jadi ntar istilahnya misalnya 1/6 plus asobah. Ya, itu bapak itu biasanya. Itu kasusnya kakek dan ayah dalam beberapa kasus. Ya, itu kakek dan ayah, ya, ayah yang sering terjadi dalam beberapa kasus saja. Ya, dia gabungan. Ashabul furud juga dia dapat,
asobah juga bagiannya dia dapat. Jadi 3 ini saja secara garis besar terkait dengan pembagian waris ya kepada ahli waris. Jadi ashabul furud, asobah, dan ashabul furud dan asobah. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana saya katakan tadi ya sebelumnya, bahwa dari semua ahli waris ada berapa ahli waris yang pasti dapat? 6 ya. Siapa aja? Anak laki atau perempuan, suami, istri, bapak, ibu, udah itu aja. Makanya 6 ini kita kencengin nih. Ya. Makanya sampai di sini dulu mungkin bahasan kita hari ini, agar yang paling penting kita paham dan kita dapat gitu ya. Sebab kalau ini kita bisa, yang lain ya insya Allah tinggal menyusul ya. Tinggal menyusul, tinggal melengkapi. Sebab yang lain itu nanti bisa dapat, bisa enggak. Ya, dan diantara yang menghalanginya adalah diantara yang 6 ini. Ya, apakah kadang karena ada bapak, karena ada anak laki, gitu ya. Ya itu atau ada anak perempuan. Itu mereka diantaranya yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Maka insya Allah setelah ini baru kita belajar tentang al-hajb, ya, penghalang-penghalang tersebut. Ya, agar kita tahu terhalangnya oleh siapa dan oleh siapa. Baik, kita langsung saja. Yang pertama akan kita bahas 2 ahli waris, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana bagian anak laki-laki? Ya, ini paling gampang. Pokoknya kalau anak laki-laki nggak ada lain kecuali asobah dalam semua kondisi. Ya, jadi memang kalau dalam ilmu waris ya yang paling benar-benar mendapatkan jatah ya terbanyak dan mendapatkan fasilitas atau privilege ya keistimewaan memang anak laki-laki. Ya. Baik asobah bin nafsi, dia bisa ngambil sendiri, atau nanti asobah bil ghair, bagi ya, dengan anak perempuan ya, dengan anak perempuan. Ya, pokoknya dia dapat asobah. Kalau asobah bin nafsi itu ambil semuanya. Ya, atau kalau memang anak lakinya banyak, tinggal dibagi berapa jumlah mereka. Tapi kalau ada anak perempuan, ya mengajak anak perempuan juga untuk sama-sama dapat asobah. Cuma sebagaimana ketentuan sudah dijelaskan ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, anak lakinya dapat jatah 2 dibanding anak perempuan yang dapat jatah 1. Begitu ya. Itu anak laki. Baik, bagaimana dengan anak perempuan? Pertama, asobah bil ghair tadi, asobah bil ghair. Ya. Kalau asobah bin nafsi dia ngambil sendiri. Kalau ini asobah bil ghair karena dia diikutkan. Dengan siapa? Dengan saudara lakinya. Ya, jadi jika almarhum meninggalkan anak, ada anak perempuan, ada anak laki. Anak lakinya dapat asobah, anak perempuannya diikutkan dengan anak laki, jadi dapat asobah. Ya, jadi dapat asobah. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat setengah. Disebut an-nisf. Ya. Dapat setengah. Bagaimana dapat setengah? Jika anak perempuan seorang saja. Sendiri, 1 orang. Ya. Jika anak perempuan seorang. Ya. Dan tidak ada anak laki-laki. Dan tidak ada anak, jadi anak perempuannya seorang, tunggal anaknya. Ya, anak tunggal. Candaan ikhwan ya begitu. Ya saya mah nggak macam-macam nyari istri. Yang penting solehah. Syukur-syukur anak tunggal katanya. Baik, ya. Anak perempuan sendiri, ya, dan tidak ada anak laki. Kenapa? Kalau ada anak laki, jadi apa? Asobah bil ghair, nggak dapat setengah. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, berdua atau lebih, masuk kepada pembagian yang ketiga, jadi 2/3. 2/3.
2/3. Jika anak perempuan lebih dari 1. Maka anak perempuan ngambil 2/3. 2/3 ini maksudnya bukan satu orang dapat 2/3. Ya, tapi sejumlah harta tadi semuanya harta waris diambil 2/3 lalu dibagi dengan jumlah anak perempuan yang ada. Ya, 2/3 ya dari harta waris. Begitu ya. Kalau apa? Anak perempuannya lebih dari 1 dan tidak ada anak laki. Sebab kalau ada anak laki, gimana ke rumusnya? Balik lagi ke awal, asobah bil ghair. Paham ya Bu ya? Jadi ini soal ada dua masalah. Ada anak laki atau tidak, sendiri atau lebih dari 1. Kalau anak perempuan, kita ulang lagi. Kalau anak perempuan sendiri dan tidak ada anak laki-laki, dapatnya berapa? Kalau anak perempuan lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki, dapatnya 2/3. Kalau ada anak laki-laki berapa? Asobah bil ghair. Ini konsen juga lah ini. Pusingnya lumayan muter-muter biasanya ini. Kalau ada anak laki jadi asobah bil ghair. Kalau nggak ada anak laki, lihat dulu sendiri apa lebih. Kalau sendiri dapatnya berapa? Setengah. Kalau lebih dari 1 dapatnya berapa? 2/3. 2/3. Kalau ini hadisnya jelas, ayatnya jelas. Ini yang kita udah hafal insyaallah ibu-ibu ya. Saya nggak usah tanya lagi lah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsain fa in kunna. Perhatikan. Fa in kunna nisaan. Jika mereka anak perempuan nisaan, fauqathnataini, lebih dari 2. Ya maksudnya 2 dan lebih. Falahunna sulusa ma tarok. Maka mereka mendapatkan berapa? Sulusa. Asalnya sulusani asalnya. Ya, tapi dibuang nunnya karena apa ya, jadi mudhof ilaih, jadi falahunna sulusa ma tarok. Maka mereka anak perempuan tadi 2 dan lebih dapatnya berapa? 2/3. Wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan itu wahidatan, tunggal, sendiri, falahan nisfu, maka dia dapat setengah, an-nisfu. Paham? Paham insyaallah ya. Baik, kita lihat lagi. Ini agak pusingkan dikit nih. Ya. Sekarang bagian ayah. Almarhum meninggal, ayahnya masih ada. Pasti dapat nggak? Pasti dapat. Almarhum meninggal, bapaknya masih ada. Ya, mau dia punya anak, nggak punya anak, bapak pasti dapat. Baik. Pertama bagian ayah 1/6. 1/6. Ya. Apa? Jika almarhum punya anak laki-laki, ya, atau cucu laki dari anak laki. Jika almarhum punya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Ya, orang meninggal, ada anak laki atau enggak ada anak laki tapi ada cucunya laki. Maka ada ayahnya dapat 1/6. Kaedahnya kalau yang meninggal punya anak. Ya, punya anak. Baik, itu 1/6. Yang kedua, dapatnya asobah. Ya, ini ayah nih, kadang dia dapat asobah, kadang dia dapat ashabul furud. Ya, ayah tuh, ya. Kalau anak laki tadi asobah aja. Baik, asobah dapat sisa jika almarhum tidak punya anak dan cucu. Cucu di sini maksudnya apa? Cucu laki dari anak laki. Sebab kalau cucu laki dari anak perempuan tidak bukan ahli waris. Jika almarhum
tidak punya anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Maka dia dapatnya asobah, sisa. Dapatnya sisa. Ya, ahli waris itu dapat asobah bisa banyak bisa sedikit. Ya, itu syariat udah ngatur tuh. Ya. Oh, kok ini dapat asobah? Nggak mesti banyak, bisa jadi dia lebih sedikit. Bisa juga bisa lebih banyak, tergantung situasi dan kondisinya. Oke, baik. Kalau almarhum punya anak, dia dapat 1/6. Kalau almarhum tidak punya anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka dia dapat asobah. Ya, asobah. Ya. Baik, berikutnya. Almarhum hanya punya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini tadi yang asobah ini ditambahin lagi ya, tidak punya anak laki. Ya, lebih tepatnya tidak punya anak laki atau cucu laki dari anak laki. Nah, sekarang almarhum punya anak, tapi anaknya perempuan. Atau nggak punya anak, katakanlah udah meninggal anaknya, yang ada cuma cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka dapatnya berapa? 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Ya, jadi sedikit bayangkan, kalau punya anak laki dapatnya 1/6. Kalau nggak punya anak laki atau cucu laki dari anak laki dapatnya asobah. Kalau anaknya yang ada cuma perempuan, tidak ada anak laki, dapatnya berapa? 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Bagian ibu. Dapat 1/6 juga. Jika almarhum punya anak, baik laki atau perempuan. Ini kalau ibu nih. Agak beda dikit dengan bapak. Kalau bapak tadi kalau punya anak laki saja. Kalau ibu, jika anaknya yang meninggal itu, ya, itu punya anak baik laki atau perempuan, atau cucu dari anak laki, baik cucu laki atau perempuan dari anak laki. Atau jika almarhum punya 2 saudara lebih. Saudaranya ada, almarhum punya saudara yang saudaranya ahli waris. Tapi saudaranya 2 atau lebih. Itu dapatnya 1/6. Dapatnya 1/6. Ada 3 syarat. Punya anak, ibu nih ya. Anaknya baik laki atau perempuan. Atau cucu dari anak laki. Atau almarhum punya 2 saudara lebih. Bukan 1. Ya. Sebab kalau 1 nanti ada ketentuan berikutnya. Itu 1/6 dapatnya. Ya. Kemudian dapat 1/3. Jika apa? Jika almarhum tidak punya anak. Sekarang almarhum nggak punya anak. Kalau tadi kan bapak, kalau almarhum nggak punya anak laki-laki khususnya, bapak dapat apa? Asobah. Kalau ibu, jika almarhum tidak punya anak, ya, dan saudara lebih dari 1, ya, maka dapatnya 1/3. Ya. Jika almarhum tidak punya anak dan saudaranya lebih dari 1, maka dia dapat 1/3.
Bukan saudara lebih dari satu nih ya, saudaranya satu, bukan lebih dari satu. Agak salah nih berarti notnya. Sebab kalau saudara lebih dari satu dapatnya seperenam di atas ya. Sepertiga itu saudaranya satu. Saya perhatikan dulu. Ya. Tidak masalah, laki atau perempuan. Yang penting ahli waris. Kalau saudara ahli waris semua kan? Baik, saudaranya satu. Almarhum nggak punya anak. Saudaranya satu. Dapatnya sepertiga. Sebab kalau saudaranya lebih dari satu, seperenam. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi kondisi ibu dapat sepertiga sisa. Ini kalau ada bab khusus memang ya. Tapi saya tidak mau singgung masalah ini, langsung aja kita praktekkan. Ya, karena ini nanti ada latar belakangnya. Tapi itu terlalu jelimet ya kalau kita ini kan. Yang penting dia masuk dalam bab ini. Ibu dapat sepertiga sisa. Jadi bukan sepertiga harta, sepertiga sisa. Jadi hartanya diambil dulu, nanti ada sisanya, ibu dapat sepertiga sisa. Itu nanti kita perjelas kalau udah mulai menghitung ya. Kapan? Jika almarhum meninggalkan suami atau istri dan bersama ayah. Ya, bersama ayah. Maksudnya ada orang meninggal. Katakan istri seorang wanita meninggal. Dia ada suaminya, ada ibunya, ada ayahnya. Ada ibunya, ada ayahnya. Ya, coba perhatikan, suami nggak ada anak, tidak ada anak. Ayah kalau nggak ada anak dapat berapa? Dapat asobah. Dapat asobah. Istri dapat tuh berapa kalau nggak ada anak? Istri dapatnya berapa? Kalau nggak ada anak, seperempat. Kalau nggak ada istri, bukan ibu. Bedakan, istri sama ibu tuh hampir mirip. Belum ada. Baiklah kita baca dulu. Ibu istri belum ada. Baik, nanti ibu dapat sepertiga dari sisa. Sepertiga dari nanti kita lihat dulu ya. Bukan sepertiga harta. Kalau yang tadi ini seperenam harta. Sepertiga harta. Kalau ini enggak, sepertiga dari sisa. Baik, nanti kita lihat dulu. Ayatnya ini, ayat berikutnya surat An-Nisa juga, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma tarok. Kedua orang tua, bapak dan ibu itu masing-masing. Ini bukan bapak ibu seperenam bagi dua mereka, tidak. Masing-masing dapat seperenam. Beda kalau tadi anak perempuan. Kalau anak perempuan 2 dan seterusnya dapat berapa? 2 lebih dapat berapa anak perempuan? 2/3. Kalau nggak ada anak laki-laki. Itu 2/3 nanti dibagi jumlah anak perempuan. Tapi kalau bapak ibu dapat seperenam, masing-masing dapat seperenam, bukan seperenam dibagi 2, bapak dan ibu, bukan. Ya, itu bedanya. Maka di sini katakan likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dapat seperenam. Kalau apa? Kalau yang meninggal tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan anak. In kana lahu kalau punya anak, maaf. Kalau yang meninggal punya anak, ini sama-sama bingung. Kalau yang meninggal punya anak, dapat seperenam. Baik. Fa illam yakun lahu walad, kalau yang meninggal tidak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, maka bapaknya mewarisinya dan ibunya dapat sepertiga. Kalau tidak punya anak, ibunya dapat sepertiga. Nah, di sini memang nanti ada perbedaan pendapat ya.
Bapaknya ini ada yang mengatakan juga dapat asobah. Ya. Kalau umumnya memang yang dalam kitab-kitab fikih itu, bapak kalau yang meninggal tidak punya anak, bapak dapat asobah. Tapi sebagian ulama dan juga dipakai dalam undang-undang KHI itu, bapak dapat sepertiga seperti ibu kalau nggak punya anak, gitu ya. Nah, itu perbedaan pendapat soal itu. Tapi umumnya dalam kitab-kitab fikih, kalau nggak punya anak, bapak dapat asobah. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Fali ummihis sudus. Kalau yang meninggal ya, punya saudara lebih dari satu, punya saudara lebih dari satu, maka ibunya dapat seperenam. Ibunya dapat seperenam. Ya. Kita balik lagi dulu. Ya, sekali lagi, jika almarhum bagian ibu ya punya anak laki atau perempuan atau cucu dari anak laki, ya, dapat seperenam. Atau jika almarhum punya dua saudara lebih. Punya dua saudara lebih. Ada orang meninggal. Ya, punya anak, maka ibu dapat seperenam. Enggak punya anak, lihat dulu punya saudara enggak? Ada, punya berapa saudaranya? 2, 3, 4, berarti dapatnya seperenam. Kalau saudaranya satu dan almarhum tidak punya anak, dapatnya berapa? Sepertiga. Ya, dapatnya sepertiga. Ada juga kondisi sepertiga sisa jika almarhum meninggalkan suami atau istri. Jadi apakah suami atau istri. Dan ada ayah. Ada ayah, ada bapak. Ya. Baik, itu kondisi bapak dan ibu. Kita lanjutkan lagi. Suami istri. Nah, ini yang agak lebih mudah. Ya, suami gampangnya kalau yang meninggal istri kemudian punya anak atau cucu dari anak laki. Ya, jadi sama tuh. Cucu itu kalau nggak ada anak, dia menempati posisi anak. Ya. Maka bagian suami adalah setengah. Kalau istrinya punya anak, bagian suami berapa? 1/4. Kalau istri punya anak, bagian suami 1/4. Ya. Bagian suami 1/4. Ya. Baik, kemudian bagian istri bagaimana? Tinggal diturunin aja. Ya, tadi suami 1/4 kalau istri punya anak. Nah, istri kalau suaminya nggak punya anak atau dari suaminya nggak punya anak, maka dia dapat 1/4. Kalau suaminya nggak punya, kalau dari suaminya dia punya anak, ya, suaminya punya anak, ya, maka istri dapat 1/8. Ini baik anak dari mereka berdua atau suaminya punya anak dari istri lain. Paham nggak? Dia misalnya punya 2 istri, apakah masih ada atau sudah meninggal atau bahkan sudah dicerai, anaknya itu dihitung sebagai ahli waris. Dihitung sebagai, jadi kalau suami baik dari perkawinan dengan dia, si istri tadi, atau perkawinan dengan istri yang lain, apakah sudah meninggal atau belum, dicerai atau belum, punya anak. Nah, kalau suaminya punya anak, maka si istri dapatnya berapa? 1/8. 1/8. Ya. Nah, kemudian kalau lebih dari 1, ternyata istrinya ada 2 atau 3. Ya. Maka 1/4 atau 1/8 tadi dibagi rata. Bukan masing-masing 1/4. Paham nggak? Bukan masing-masing 1/8. Beda dengan tadi bapak dan ibu. Itu masing-masing 1/6. Ya, kalau yang meninggal punya
punya anak. Kalau istri misalnya lebih dari satu, maka masing-masing ya sesuai. Kalau memang misalnya ada anak, berarti masing-masing seperempat dibagi rata. Kalau nggak punya anak ya, seperempat dibagi rata. Kalau punya anak, 1/8 dibagi rata. Begitu, 1/8 dibagi rata. Ya. Dan ayatnya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walakum, dan bagi kalian para suami dapat setengah, nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari yang ditinggalkan istri kalian. Dengan catatan apa? Illam yakul lahunna walad, kalau istrinya tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, apabila sang istri punya anak baik dari suami itu atau dari suami yang lain, misalnya dia ditinggal mati atau cerai lalu dia bawa anak, ya, maka falakumur rubu', kalian para suami dapat 1/4, gitu ya. Walahunnar rubu', adapun mereka para istri dapat 1/4 mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakul lakum walad, kalau kalian nggak punya anak, dapat 1/4. Fa'in kana lakum waladun falahunna thumun, kalau mereka punya anak maka mereka para istri dapat 1/8. Dapat 1/8. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya. Baik Bu, paham ya? Masih pusing? Baik, kita coba dengan satu tugas ini. Coba cek dulu. Ya memang kayak gini mesti banyak tugasnya sih. Kalau teori-teori aja nggak terlalu nyambung. Ada orang meninggal, ahli warisnya bapak, ibu, suami, cucu laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki. Tinggal lihat lagi tuh tadi, ya. Bapak bagaimana? Ya, biar jelas nih ya, lihat bapak. Yang meninggal istri, oke. Yang meninggal istri. Yang ada adalah ya seorang suami lah ya, seorang wanita yang meninggal. Yang meninggal seorang wanita, dia punya suami, bapak ibunya masih ada. Mungkin anaknya meninggal juga. Ya, anaknya udah nggak ada, ya. Yang ada cucunya. Cucunya laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki. Baik, 1/6 plus asobah. Karena apa? Almarhum hanya ada anak cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke, 1/6 plus asobah. Ibu, ini ibu sering ketukar sama istri. Ibu sama istri beda. Ibunya 1/6 kenapa? Ibu 1/6 berapa? Hah? Iya. Ibu dapat 1/6. Lihat 1/6. Jika almarhum punya anak laki atau perempuan atau cucu dari anak laki. Masih ada nggak masalah. Ya, itu kalau nggak ada cucu. Ini kalau posisinya suami atau istri dan ayah saja. Ini ada cucu. Cucu itu menggantikan anak. Jadi dianggap dia punya anak. Pokoknya kaedahnya, ya, ayah ibu kaedahnya kalau almarhum punya anak atau cucu masing-masing dapat 1/6, gitu saja. Kalau punya anak atau cucu masing-masing dapat 1/6. Cuma ayah ini nanti dapat plus lagi.
Paham nggak? Jadi sudah dapat 1/6 plus Kenapa? Karena anak yang ada, cucu yang ada adalah anak perempuan. Anak perempuan atau cucu perempuan. Ya, paham nggak? Sebab kalau seandainya anaknya laki atau cucunya laki, ayah itu hanya dapat asobah. Karena yang dapat asobah nanti anak laki. Anak laki. Jadi 1/3 itu ibu, 1/3 dari sisa kalau ahli warisnya hanya suami atau istri atau ayah. Kalau ada anak, mereka balik lagi ke kaedah 1/6. Karena kaedahnya apa? Kalau ahli waris ada anaknya, ayah dan ibu dapat 1/6. Cuma ayah dapat tambahan lagi asobah. Kenapa? Karena anaknya cuma perempuan. Perempuan. Begitu ya. Kalau anaknya laki, ayah hanya dapat berapa? Anaknya laki misalnya 1/6 aja. 1/6 aja. Paham gak, Bu? Bahwa kita lihat lagi ya. Bapak ahli waris, bapak, ibu, suami, cucu laki dari anak perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Oke, itu nggak dapat. Itu cuma sekedar ini aja, tambahan saja. Ya. Nah, bapak, ibu, suami, cucu, bapak, ayah dapatnya berapa? Dapat 1/6 dulu. Baik, dapat 1/6 dulu. Kenapa? Karena ada cucu gantiin anak. Ya. Ibu dapat berapa? 1/6 juga karena ada anak. Suami dapat berapa? Karena cucu. Suami dapat 1/4 karena ada cucu. Baik, itu kan nanti ada sisanya. Nanti sisanya buat ayah. Karena apa? Ya, plus asobah. Karena anak atau cucunya perempuan. Kalau anak atau cucunya laki, dapat plus asobah enggak? Enggak dapat. Dia hanya dapat 1/6 saja. Baik, cek tes lagi. Sekarang tugas kedua. Ini gampang. Apa tuh? Cucu perempuan dapat setengah, ya, setengah. Itu nanti cucu perempuan, pokoknya kalau nggak ada anak perempuan, dia gantiin anak perempuan. Ya, setengah, ya. Cuma kadang-kadang dia nggak dapat kalau ada anak perempuan atau ada anak laki. Ya, itu kita belum bahas dulu. Nanti kita bahas itu setelah ini. Ya, yang penting sekarang yang 6 ini dulu. Baik, yang kedua. Kalau ahli warisnya istri, ibu, dan anak perempuan. Anak perempuannya 1. Istri 1/8 karena apa? Ada anak perempuan. Ibu 1/6. Ya, ibu 1/6 ya kaidahnya kalau ada anak, baik anak laki, anak perempuan, ibu 1/6. Ibu tuh gampang. Ya, ada anak laki, anak perempuan, pokoknya 1/6. Begitu ya. Anak perempuannya berapa? Setengah. Anak perempuannya setengah. Ya, ini nggak ada asobah ini. Kalau nggak ada asobah biasanya ada sisa. Cuma kalau ada, nanti cara penghitungannya memang akan diatur sehingga hartanya habis. Ya, hartanya habis. Ini kita belum masuk cara ngitungnya nih. Bagian-bagiannya dulu. Sudah paham, Bu, ya? Istri kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. Ibu kenapa dapat 1/6? Ada anak juga. Mau laki mau perempuan itu nggak pengaruh. Ya. Anak perempuan kenapa dapat setengah? Karena sendiri. Anak perempuan 1 dan tidak ada anak laki sendiri. Baik, gampang itu. Kemudian suami, anak perempuan, dan bapak. Suami,
anak perempuan, dan bapak. Baik. Suami dapat berapa? Seperempat karena ada anak. Anak perempuan dapat setengah karena sendiri. Dan tidak ada anak laki. Bapak dapat 1/6 plus asobah. Karena anak yang ada hanya perempuan. Sebab kalau ada anak laki, bapak dapatnya berapa? 1/6 saja. Tidak plus asobah. Jadi bapak dapat 1/6 plus asobah kalau anaknya hanya perempuan. Atau kalau nggak anak perempuan, cucu perempuan. Tapi kalau ada anak laki atau cucu laki dari anak laki, bapaknya dapat berapa? Kalau ada anak laki saja. Kalau anaknya laki, ya, 1/6 saja. Tidak 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah hanya kalau siapa? Anaknya anak perempuan saja. Tidak ada anak laki atau cucu perempuan. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. 2 anak perempuan, 3 anak laki, seorang istri. Kenapa? 3 laki ya, 3 anak laki ya, 3 laki. 3 laki repot, 3 suami lagi, 3 anak laki maksudnya. Dua anak perempuan, 3 anak laki, seorang istri. Gampang. Ya, jadi kalau warisan tuh yang dihitung ashabul furud dulu. Ada nggak ashabul furudnya? Ashabul furud yang pasti ada yang dapat. Istri ashabul furud. Dapat berapa dia? 1/8 karena ada anak. Nah, anak laki dan anak perempuan asobah. Ya, asobah bil ghair. Ya, asobah semuanya. Jadi di situ dalam kondisi ini anak perempuan bukan ashabul furud, tapi asobah. Karena kenapa dapat asobah? Karena bersama anak laki-laki. Karena bersama anak. Jadi nggak ada lagi hitungan setengah, 2/3, walau 1, walau 2, walau 3. Jadi anak perempuan walau 2, ya, 3, 4, 5. Kalau ada anak laki, walau anak lakinya 1, jadi asobah. Berarti kalau misalnya anak laki dicoret nih, 3 anak laki kita coret. Berarti berapa jatah anak perempuan? 2/3. Jatah anak perempuan 2/3. Istri tetap 1/8. Istri tetap 1/8. Baik, kita lihat lagi. 3 anak perempuan. Ibu, bapak, suami. 3 anak perempuan. Ibu, bapak, suami. Tiga anak perempuan. 3 perempuan, kalau anak perempuan lebih dari 1 dan tidak ada anak laki. Oke, 2/3. Ibu. Kenapa ibu 1/6? Ada anak. Bapak 1/6 plus asobah. Kenapa 1/6 plus asobah? Karena anaknya cuma perempuan. Tidak ada anak lah. Suami 1/4.
Suami 1/4. Baik. Kita lanjutkan lagi coba. 3 anak perempuan ini diganti menjadi 3 saudara perempuan. Baik, berapa gimana jadi? 3 saudara perempuan. Nah, saudara perempuan bukan ahli waris. Belum tahu bagiannya, iya. Ya, saudara perempuan kalau ada bapak itu mahjub. Saudara kalau ada bapak dan ada anak laki itu terhalang. Cuma walau terhalang dia mempengaruhi. Bisa merubah konstelasi ya. Bisa merubah. Baik, Ibu. Kenapa Ibu 1/6? Tidak punya anak, tidak ada anak tapi punya saudara. Cuma masalahnya di sini saudaranya nggak dapat karena terhalang oleh bapak. Ya. Oke, katakanlah tadi berapa kaidahnya? Kalau punya saudara lebih dari 1 dapat Baik, bapak dapat berapa? Asoba karena tidak punya anak. Ibu dapat, suami dapat setengah. Ya, maka ibu di sini posisinya ya itu dapat 1/3 sisa. Ya, dapat 1/3 dari sisa. Karena dia dianggap tidak punya anak. Ya. Ayah dapat berapa tadi? Dapat asoba. Baik, ayah dapat asoba. Jadi nanti itu agak rumit memang ini. Nanti itu kan suami dapat berapa? Setengah. Berarti setengahnya itu diambil 1/3-nya buat ibu. Nanti sisa yang paling akhir itu buat ayah. Ya, buat ayah. Ya. 1/3 dari sisa, bukan 1/3 harta. Karena lihat, perhatikan bagian ibu, jika almarhum meninggalkan suami atau istri bersama ayah. Tadi kan ada saudara sebenarnya, cuma saudara itu dianggap nggak ada karena terhalang oleh ayah. Begitu ya. Berarti kalau misalnya ya sama saja kalau seandainya mesti 3 saudara perempuan nggak ada. Ya, ibu, bapak, suami. Ya, bapak tetap dapat asoba, cuma suami dapat setengah, ibu dapat 1/3 dari setengah itu. Bukan 1/3 dari harta. Nanti sisanya itu buat katakanlah harta warisannya 100 juta. Suami dapat berapa? 50 juta. Nah, ibu dapat 1/3 dari 50. Sisanya buat ayah. Sisanya buat ayah. Baik. Lagi Bu, lancar ya? Baik, sekarang berikutnya ya, tidak saya tulis di sini ya. Seseorang meninggalkan istri. Saya meninggal. Baik. Ibu. Istri udah? Enggak dulu, sebentar.
Sabar. Baik. Istri, ibu, ayah. Tiga orang anak perempuan. Istri, ibu, ayah, tiga orang anak perempuan. Istri, tulis dulu. Ibu, ayah, tiga orang anak perempuan. Istri 8 karena ada anak. Baik. Ibu, ibu 1/6 karena ada anak. Oke. Anak perempuan? Anak perempuan berapa? Anak perempuan dulu. Anak perempuan 2/3. Ya, 2/3 dibagi sama, dibagi rata. Tinggal ayah. 1/6 plus asoba kenapa? Karena hanya ada anak perempuan. Baik, karena ada hanya anak perempuan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Saya mau kasih soal itu takut ada yang gak nyaman. Anaknya banyak. Baik, anak laki-laki 3, anak perempuan 3. Ya. Saudara 2. Saudara laki-laki 2. Anak laki 3. Anak perempuan 3. Saudara laki-laki 2. Ibu 1. 1 ibu, 3 laki, 3 perempuan. Saudara laki 2. Seseorang meninggal, punya anak laki 3, anak perempuan, saudara laki-laki 2, ibu pasti 1 lah ya. Ya pokoknya yang meninggal punya anak laki-laki, mau laki mau perempuan itu nggak pengaruh. Kalau yang meninggal suami pasti istri kan, tapi kalau yang meninggal, ya anggaplah misalnya istri, suaminya udah meninggal juga misalnya. Yang ada cuma anak laki, anak perempuan, saudara. Baik. Anak laki dan perempuan asoba bil ghair. Baik, saudara karena ada anak laki. Baik. Kemudian ibu dapat 1/6. Baik, sekarang anak laki, anak perempuan, anak lakinya dihapus. Tinggal ya, ibu dan saudara, 2 orang saudara laki-laki. Tadi berapa? Anak perempuannya berapa orang? 3. Anak perempuannya 3. Baik. Ibunya, kemudian saudara. Baik. Saudara lakinya asoba. Saudara lakinya asoba. Baik, sekarang ahli warisnya bapak, ibu, dan 1 saudara laki-laki. Bapak, ibu, 1 saudara laki-laki. Ya, sekandung lah ya. Saudara semua dapat kan?
Berapa Bapak? Kenapa asobah? Baik. Ibu dapat? Kenapa sepertiga? Nggak punya adang. Udah gitu doang. Dan saudaranya hanya satu. Kalau saudaranya dua, walau nggak ada anak, tapi saudaranya dua, 1/6. Kalau saudaranya satu, 1/3. Terus saudaranya sekarang dapat berapa? Saudara. Tadi kaidahnya saudara, itu nanti pelajarannya ya. Pekan depan insya Allah. Saudara terhalang oleh ayah dan anak laki. Iya, nih. Itu sekedar kasih tahu doang. Ini karena ada ayah kan? Mahjub karena ayah. Kalau nggak ada ayah, misalnya ada anak laki, terhalang juga. Jadi saudara itu terhalang oleh bapak dan anak laki-laki. Dan anak laki-laki. Baik, sekarang kita coba kasih uangnya. Kasih uang, gampang kasih uang. Kasih duitnya. Ya, seseorang meninggal dunia, meninggalkan uang 1 miliar. Kebanyakan nggak 1 miliar? Kebanyakan. 100 juta aja deh ya. 100 juta. Baik. Ya. Meninggalkan punya utang 25 juta. Yang ditinggalkan adalah ahli warisnya, anak laki 2, anak perempuan 3. Yang paling gampang nih ya. Kemudian lengkap nih. Istri 1. Bapak ibu 1. Udah. Hitung dulu angkanya. Tadi anak laki berapa? 2. Anak perempuan 3. Bagi pertama ashabul furud dulu. Baru ntar asobah. Ashabul furud. Ashabul furudnya siapa aja berarti? Istri. Karena ada anak dapat 1/8. Kemudian siapa lagi? Ashabul furud dulu, anak laki asobah, itu belakangan ntar. Ibu berapa? 1/6. Bapak? Sama, 1/6. Kenapa 1/6 dua-duanya dapat? Karena punya anak. Karena punya anak. Udah kan? Udah tinggal asobah. Ya, tinggal asobah. Ya. Ini nanti ada sih penghitungannya tentang ada aslul masalahnya sebenarnya. Ada aslul masalahnya. Ya. Baik. Asobah. Berarti cara ngitung asobahnya gimana? Ya. Ini kan ada anak laki dan perempuan. Jadi bagaimana? Anak laki tadi berapa? 2. Anak perempuannya 3. Ya. Yang paling gampang caranya gimana itu? Anak laki dikali 2. Jumlah anak laki dikali. Jadi berapa? Plus 3. Jadi tuh. Nanti sisanya. Berapa itu sisanya dari setelah dibagi buat bapak, buat ibu, buat istri. Sisanya berapa dibagi tuh? Dibagi 7. Katakanlah sisanya 70 juta. Dibagi tuh 7. Jadi masing-masing 10 juta. Maka anak laki dapat 2 bagian. 10 kali 2 jadi 20. Maka masing-masing 20 juta buat anak laki-laki.
buat anak perempuan 10 juta. Ya, buat anak perempuan 10 juta. Ya, kita belum masuk ke sini sebenarnya, ya, tapi sekedar untuk mengingatkan. Itu nanti soalnya ada asal masalahnya. Tapi tadi diingatkan bahwa dia punya hutang 25 juta, berarti dikurang dulu 25 juta jadi 75 juta. Ya, maka 75 juta itu nanti dibagi buat bapak ibu masing-masing seperenam, istri seperdelapan, istri seperdelapan. Nah, sisanya itu dibagi antara anak laki dan perempuan dengan perimbangan, ya, laki-laki 2, wanita banding 1. Begitu. Istri dapat berapa? Istri dapat 9 juta 95. Oke. Dengan pertimbangan dapat 1/8 ya. Bapak dapat 12 juta 1/6. Oke. Ibu dapat 12 juta. Sisanya berapa tuh semuanya? Bagi 7. Bagi 7, laki-laki dapat berapa? Laki-laki dapat berapa jadinya? Berarti berapa semua sisanya? 34 juta. Semua sisanya. 40 juta 675 dibagi 7. Bagi 7 berapa? 5 juta 810. Berarti laki-laki dapat 25 kali 2. Jadi 5 juta, ya kira-kira segitulah ya. Kenapa? Karena anaknya banyak masalahnya. Anaknya banyak. Kalau anaknya dikit, anaknya laki 1 ya dapat banyak. Ya itu begitu memang. Ya. Bisa jadi. Bukan dapat banyak, dapat lebih banyak dari anak. Bisa dapat lebih banyak dari anak. Soal banyak dikitnya ya tergantung harta warisnya juga. Ya. Bapak ibu dapat 12 juta. Oh, istri dapat ya, istri dapat sedikit ya. Istri paling sedikit betul. Cuma itu tadi, ya, apa namanya? Minta dari sekarang. Minta dari sekarang ya. Betul, ya itu termasuk bagian dari ilmu waris ya. Memang penting bagi seorang wanita memahami hal ini. Ya, baik, sudah Bu, sampai sini jelas atau ada yang masih ditanyakan? Baik, tadi yang meninggal siapa? Istri ya? Suami. Baik, sekarang orang tua meninggal ya. Seseorang meninggal. Meninggalkan seorang meninggal ya. Meninggalkan anak. Ya. Hartanya 100 juta juga lah. Meninggalkan suami. Kemudian ahli warisnya ibu. Kemudian anak perempuan 3. Saudara laki-laki 2. Saudara laki-laki 2. Suami 1/4 karena ada anak. Baik. Ibu karena
Karena ada anak. Anak perempuan 2/3. Saudara asobah. Nggak ada penghalangnya. Cuma asobah pun dia nggak dapat ya. Karena udah habis. Udah 2/3, 1/4, 1/6 udah. Ya kadang-kadang asobah tuh bisa nggak dapat juga ya. Bisa nggak dapat juga kalau sudah keburu dihabiskan oleh ashabul furu. Ya. Ashabul furu. Sudah berapa? Sudah dapat 1/4. 25 juta. Ibu 1/6 dapat 16 ya. Kemudian anak perempuan 2/3, satu orang dapat 20-an juta. 23, ya sekitar itu. Ya, meskipun itu ada nanti namanya ada aslul masalahnya. Kalau ada masalahnya lebih gampang dia. Lebih presisi, ya, lebih presisi. Baik, sampai di sini Ibu sekalian, saya kira ini dulu ya, karena nanti ahli waris yang lain insya Allah pekan depan ya, sampai kita belajar hajib dan mahjub. Saya kira juga nggak bisa detail semuanya, karena kalau semuanya itu lumayan juga, butuh effort yang cukup dan waktu yang lebih lama. Ya, waktu yang cukup dalam waktu yang lebih lama. Insya Allah nanti besok kita mulai belajar menghitung lebih detail. Ya, kalau ini cuma bagian-bagiannya saja. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi ayahnya selama ini nggak pernah menafkah, jadi tinggal tidak kerja gitu. Ayahnya juga dapat. Ya, secara hukum dapat warisan. Ya, soal ayahnya nggak ngurusin apa, yaitu soal moralitasnya ya. Ini soal hukum. Dan itu sering memang terjadi. Ya, ada anak juga kan begitu. Anak nggak peduli sama orang tua, giliran orang yang meninggal dia datang minta warisan. Secara hukum memang ya dibagi. Kalau anak itu meninggal dan meninggalkan harta waris. Ya, soal ayahnya selama ini nggak memberikan nafkah, nggak memberikan apa dan lain sebagainya, itu bab lain. Ya, itu urusan dia dengan Allah lah istilahnya. Bahwa kemudian ternyata ayah itu merupakan ahli waris dan dalam hitungan dia dapat, dia berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, sebab yang patut kita pahami, harta waris itu ya ketika orang udah meninggal itu sudah bukan harta dia, tapi harta Allah. Allah yang mengatur. Ya, jadi bahwa misalnya orang itu selama hidupnya nggak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, itu urusan dia dengan Allah. Ya, dan pasti ada hisabnya. Ya, maka ya tentu dia harus tetap diberikan haknya sebagai ahli waris. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada dari Ibu Isna, silahkan Bu Isna. Siap Bu, saya stop kamera ya Bu, apa ya Bu? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Selamat sore. Silakan. Mau bertanya, izin, ini kisah beneran gitu, maksudnya mau tanya kebetulan tentang hak apa waris ya. Nah, Ya, silakan. bapak saya tuh meninggal dunia adalah lebih dari 100 hari. Terus bapak saya sebenarnya nggak punya warisan apa-apa, cuma meninggalkan dapat warisan dari kakek kami tuh lembur, adalah sekitar masing-masing dapat bagian bapak saya, adiknya, kakaknya, udah dibagi-bagi masing-masing ke keluarganya. Nah ini giliran bapak saya dapat sekitaran 1000 meter lebih. Nah saya bingung nih kalau bagian untuk kayak saya punya adik di bawah saya kan perempuan, di bawahnya lagi laki-laki gitu. Sedangkan mereka yang laki-laki udah minta jatah apa ya lebih besar dari perempuan gitu kan. Saya juga tahu kalau perempuan dikit, cuma lebih besarnya ada sekitar separuhnya dari tanah tersebut. Bagaimana menurut Pak Ustadz untuk bagian ini? Saya kan orang awam ya, masih kurang paham. Jadi saya mah ya sebagai anak perempuan walaupun tertua
Ahli warisnya yang ada sekarang apa? Anak laki. Anak laki 2, anak perempuan 2 termasuk saya. Ya. Kakak itu perempuan. Terus. Laki. Istri bapak ada. Istri yang sama ibu saya udah meninggal dunia. Oke. Diri saya. Nah, ibu tiri saya juga menuntut. Ya. Bapak saya sedangkan tanah itu sebenarnya kan milik leluhur kami, katanya diwariskan untuk anak keturunan cucunya Mbak Rasma. Nah, tapi itu si istri ibu tiri saya itu menuntut karena katanya bagiannya dari bapak saya itu buat dia. Seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Sekarang berarti ahli warisnya saudara ibu sama ibu kan, ya itu dihitung saja berdasarkan warisan termasuk istri. Walau istri itu kasarnya bagi ibu adalah ibu tiri, dia istri. Ya, kalau udah ini dapat juga, dihitung aja. Gampang saja itu kan, berarti istri dapat berapa karena ada anak? Dapat 1/8. Nanti anak-anak jadi asobah. Anak yang 1/8 yang laki atau perempuan? Kalau anak laki perempuan dapatnya asobah, nanti digabung aja. Asobah bil ghair. Tapi perbandingannya 2:1 memang betul. Ibu tiri maksudnya kan istri bapak itu kan. Itu dapat dia 1/8. Bagi 1/8. Bagi dulu dia 1/8, nanti sisanya asobah bil ghair. Karena anak perempuan 2, anak laki 2, jadi anak laki dikali 2 jadi 4. Anak perempuan 2 jadi 2 jadi 6. Jadi semua harta itu nanti dibagi 6. Ya, semua harta itu kan udah sisa nih ya. Setelah ibu dibagi itu bagiannya 1/8. Katakan itu misalnya tanah kalau diuangkan sekitar 100 juta. Ibu udah dikasih 1/8. Berapa 1/8-nya? 100 juta? Ya hitunglah. Nanti sisanya itu dibagi 6 dulu, masing-masing anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Gitu. Jadi dibagi dulu ke ibu tiri dulu ya. Iya, bagi dulu ibu tiri 1/8. Sisanya anak-anak tuh yang nanti dengan hitungan ya 2 bagian anak laki, 1 bagian anak perempuan. Iya. Jadi udah benar anak laki untuk 2 perempuannya. Iya, itu udah benar, Bu. Itu berdasarkan waris sudah benar. Itu kalau hitungannya dia minta bagiannya tanah bukan uang, itu tanah. Ya, itu tinggal teknisnya. Bisa nggak dibagi per tanah, bisa nggak diatur. Kalau teknisnya bisa, dibagi kotak-kotak, sehingga kalau benar bisa ngaturnya bagus. Tapi kalau nggak, apa boleh buat ya dijual. Gitu ya. Kalau bisa diatur ya, misalnya anak dapat katakan 20 meter, anak perempuan dapat 10 meter. Dapat apa 10 meter ya? Ya maksudnya anak laki dapat 100 meter, anak perempuan dapat 50 meter gitu. Kalau bisa begitu bagus. Kalau 1000 meter 1/8-nya dapat berapa? Berapa ya? Itu coba hitung. 1000 1/8 jadi ya 8 1000 aja apa sih? 125 meter, Bu. Iya. Iya. Anak laki berarti dapat berapa? Anak laki tinggal dikurangin aja dah. Pokoknya nanti sisanya ya, tolong dihitung. Berarti 125 1000 meter ya. Kurang 125 jadi berapa? 875 meter. 875 meter bagi 6. Bagi 6 jadi berapa, Bu? 145. Berarti anak laki kali 2. Jadi 290. 290-an meter anak laki, anak perempuan 145, Bu. Iya, 290 ya. 290 meter sekitar itu. Anak perempuan 145. Ibu tadi 100, berapa ibu tadi istri ibunya? 125. Ibunya 125 meter, anak perempuannya 145, anak laki 290. Ya, sekitar itulah ya. Tergantung tanahnya tadi. Berarti 290
Iya, karena anaknya 2 kan? Anak perempuan 2, anak laki 2 kan? Iya, berarti dihitung 6 kepala. Tadi hitungnya udah kayak gitu. Udah pas itu insya Allah.